Oke, kita lanjutkan obrolan kita tentang aki ya, masih Ya. tentang aki. Sekarang kita mau bahas tentang garansi ya, Ya, garansi aki. Jadi kira-kira apa sih garansi aki itu dan berapa lama garansi aki yang ada di Shop and Rep? Silakan. Ya, saya tunjukkan kartu garansinya ya. Oke. Modelnya seperti ini, itu garansi dari Shop and Rep ya. Di sini ada kodenya. Jadi kita pernah ada yang ininya nggak ada kodenya, Bang. Kosong. Kosong. Ternyata beberapa kasus kita pernah menemukan ininya kosong. Mungkin bisa jadi karena saya tidak mau menebak-nebak ya. Bisa Ya. jadi dia memalsukan ini kode ini. Bikin sendiri gitu. Ya mungkin ada yang bukan pelanggan kita yang bikin sendiri, ada sebuah oknum lah ya. Ya. Jadi ya, ininya hampir sama tapi ininya nggak ada tuh kodenya ini. Harusnya ada. Harusnya Setiap yang keluar dari sini harusnya ada kode Oke. ininya ini. Kode akhirnya. Nah, ini di sini ada macam-macam apa namanya? Berapa bulan untuk garansinya gitu ya. Jadi nanti untuk yang jenis kalsium yang kalau sekarang akhirnya warnanya gold, emas. Itu garansinya 24 bulan atau 40.000 kilo. 2 tahun berarti. Ya, berarti 2 tahun atau 40.000 kilo. Tergantung yang tercapai duluan di mana. Oh gitu. Terus yang tadi kita bahas adalah yang maintenance free ya. Garansinya itu 18 bulan atau sekitar 30.000 kilo. Oke. Nanti yang gas hybrid nih, yang tadi kita bahas, orang nyebutnya aki basah ya. Itu 12 bulan atau 20.000 kilo. Yang terakhir itu ada GS premium. Itu sekitar 6 bulan atau 10.000 kilo untuk garansinya. Beda-beda ya? Iya, Masing-masing beda-beda. tipe itu beda-beda ya? Nah, cuma kita di kategori miliknya Shop and Rep ada pengkhususan juga, catatan juga di sini. Untuk baterai yang di atas 80 ampere itu garansinya cuma 3 bulan Per atau 5.000 kilo. atau 5.000 Iya. kilo. Oke. Khusus baterai yang maintenance free MF, ini garansinya cuma 6 bulan. 6 bulan. MF khusus ya, ada yang 6 bulan khusus berapa jenis mobil itu 6 bulan. Jadi nanti jangan salah sangka ada yang 18 bulan itu MF. Tapi ada mobil khusus yang hanya 6 bulan garansinya. Kayak contoh nih disebutkan ada Nissan Livina ya, Nissan Livina Honda dan Jazz. Honda Jazz. Kenapa beda? Ya, ini yang apa namanya? Dari Astra Otopatnya ya yang Oh. menentukan. Mungkin bisa jadi apa namanya? Ada kurang cocok juga bisa. Sudah ada penelitian, cuma mungkin atau apa ya, suhu pada mesinnya tidak cocok juga bisa ada di situ. Tapi untuk pastinya kita Belum tahu. karena saya belum meneliti itu Iya. ya. Sebagai akademisi kita Iya. kan harus Nggak sempat neliti juga ya, kayaknya. karena saya bidangnya pendidikan. Pendidikan. Tapi itu kita Mas, otomotif. ya. Nah, ini untuk garansinya ya. Lah yang sering terjadi kendala itu di kita itu syaratnya gitu. Ketika syarat tidak dipenuhi, pelanggan itu komplain gitu kan. Terus kitanya menjelaskan bahwa garansinya ini sudah gugur gitu karena tidak memenuhi syarat gitu. Atau gini, misalnya tadi ada syarat per 6 bulan Iya. atau 10.000 km. Nah. Jadi kalau misalnya sebelum 6 bulan itu udah lebih dari 10.000 km, berarti itu angus juga Bagus garansinya. juga karena atau di sini Misalnya udah 12.000 km nih kita tempuh, Iya. tapi belum nyampe 6 bulan. Jadi Iya. tapi itu angus juga. angus juga. Oke. Udah lebih tahunnya udah lebih, misalnya udah 18 bulan lebih, tapi kilometer belum nyampe 30 Iya. juga hangus karena udah melewati yang ditentukan. Oke, siap. Itu syarat utama awalnya ada di situ. Ya, itu perlu dipahami ya, biar nggak salah paham gitu ya. Antara bulan dan kilometer itu juga menjadi syarat garansi. Jadi selama ini ya main oh iya kayak gini Ya, gitu. padahal saya belum 6 bulan nih gitu Ya. kan. Tapi jangkauannya udah lebih dari 10.000, berarti tetap angus. Ya. Jadi kita review untuk syarat-syarat Oke, syarat. dan kondisi garansinya ya. Oke. Garansi hanya berlaku untuk kesalahan pada pabrik Oke. atau factory fault. Jadi memang diteliti akinya yang benar-benar rusak gitu, bukan karena bencana alam, bukan Ya. karena Kesalahan dia benturan sendiri Misalnya gitu.
kena benturan apalah gitu, yang ada di, katakanlah aki pernah dijatoin gitu, kena benturan, atau dicopot sendiri terus dijatoin gitu, bisa juga. Pokoknya memang murni kesalahan dari pabrik gitu. Nanti kita teliti bahwa selnya itu memang ada bermasalah gitu. Oh, ini lemah selnya, baru umur sekian. Tapi kan, ada gitu. kasus yang kesalahan dari pabrik ke sini ada. Ada. Misalnya dia memang nggak ngapa-ngapain tapi akhirnya bermasalah. Terus Nah, dimasukkan ke sini ada. Ada, itu banyak. Kenapa kita memberi garansi? Karena kemungkinan dari sekian ribu bikinan. Jadi habis itu apa ya? Nanti ada garansi yang tidak masuk dalam garansi itu. Misalkan baterai itu kerusakan karena overcharge atau low charge gitu. Jadi sistem pengecasan pada mobil itu mengalami kerusakan, trouble gitu. Misalkan dia kebanyakan pengisian, karena di sini ada standarnya. Minimal saat pengisian itu kalau di standar kita biasanya kita menggunakan minimal 1380. Maksimalnya itu 1480 kalau untuk standar kita ya. Atau jadi kalau kelebihan dari, katakanlah pas dicek sistem pengisian alternatornya itu voltasenya angkanya menunjukkan 15 atau 16 ke atas, itu kita masukkan kategori overcharge, jadi kebanyakan. Jadi kalau kayak gitu memang kemungkinan aki bisa rusak karena selnya cepat putus, makanya itu tidak berlaku untuk garansi kita. Atau low charge, jadi sistem pengisiannya itu nggak berkurang gitu, ketika mau dipakai nggak kuat starter. Itu tapi bisa dilihat dari lampu akinya itu, kalau berubah putih dia kekurangan setrum karena low charge gitu. Itu bisa disetrum lagi asalkan sistem pengisian itu dibetulkan gitu ke tukang dinamo alternator gitu, nanti dibetulkan atau diganti kalau memang ada kerusakan. Setelah itu aki dicas lagi, makanya penuh bisa dipakai kembali itu kalau hanya kekurangan strom gitu. Tapi misalkan ada tragedi kekurangan strom, justru akinya didiamkan aja, biarin, takutnya bisa jadi akhirnya menggelembung gitu, malah selnya nggak bagus lagi, nanti diisi strom nggak bagus karena terlalu lama didiamkan, misalkan berbulan-bulan gitu kan, tidak langsung dicas atau tidak langsung alternatornya dibetulkan gitu kan, itu bisa jadi. Itu garansi. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya, terminal baterainya itu mengalami kerusakan. Ya mungkin karena kan terminal baterai murbaut ya. Mungkin karena udah los, terus bautnya diganjel pakai apa gitu, besi, atau diganjel pakai apa ya, baut gitu, berlebihan baut atau mur gitu kan, biar kenceng gitu. Itu juga akan berpengaruh gitu. Takutnya kalau pas tidak kencang, makanya sistem pengisian tidak masuk secara normal gitu. Jadi bisa jadi akinya kurang strom, atau menimbulkan percikan, itu yang bahaya kalau kendor gitu. Atau bisa juga tidak kuat starter lah karena kan kendor. Ya. Nah kalau sering menimbulkan percikan kayak gitu, takutnya kepala akinya angus, bukan angus sih, meleleh gitu, karena kan dia dari timah ya, gampang meleleh. Yang keempat ya, kondisi baterainya itu, kontainernya mungkin rusak, pecah, atau dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Jadi pernah ada kasus mobil truk itu ya, pecah akhirnya, meledak benar-benar di situ. Tapi bukan meledak api ya, meledak pecah gitu, karena dalamnya ada airnya, biar. Itu bisa juga, itu tidak bisa diklaim, itu bukan kesalahan pabrik. Mungkin bisa jadi kepanasan atau sistem pengisiannya terlalu over juga bisa gitu. Atau ada kendala yang lain, nempel kepada negatif gitu, positifnya nempel ke negatif konslet gitu. Yang kelima, kode atau tanggal di baterai itu mengalami perubahan gitu. Jadi ada perubahan kode tanggal gitu, itu nggak bisa. Terus yang keenam,
baterainya itu tidak digunakan untuk kapasitas yang sesuai gitu. Warna. Oke. Misalkan Sesuai tipe ya. ya sesuai tipe mobil ini yang standarnya antara ini sampai ini diberi yang ampernya lebih besar gitu. Itu bisa jadi bisa gitu. Cuma beresiko. Cuma beresikonya mungkin sistem pengisiannya tidak mencapai kepada apa ya, pemenuhan terhadap aki itu bisa jadi gitu. Karena banyak biasanya orang yang pasang audio itu memang akinya dibesarkan gitu kan. Terus yang ketujuh, baterai dipindahkan atau dialihkan ke kendaraan yang berbeda gitu. Misalkan belinya pakai mobil ini dan dipasang ke mobil ini, tapi nanti suatu Ngeklaim. saat mobilnya dijual, misalkan akinya dicopot dipindah ke mobil yang lain, itu Nggak bisa juga. nggak bisa juga. Yang ketujuh, yang kedelapan ya, baterai meledak gitu. Entah itu apa namanya, Tadi ya. baterainya longgar, terminalnya longgar, pernah saya jelaskan tadi. Iya. Yang kesembilan, tidak melakukan cek berkala seperti syarat utama yang tadi itu. Gitu kan. Itu tidak apa namanya, kalau Nggak rutin lah dicek ya, rutin gitu. karena kita ada syaratnya. Gitu. Yang ke-10, pemasangan baterai tidak dilakukan oleh mekanik kita. Jadi kalau tidak dilakukan oleh mekanik kita, garansi tidak berlaku. Yang ke-11, yaitu apa namanya, odometer, kilometernya itu udah melampaui apa enggak, itu berpengaruh. Jadi apa namanya, untuk pelanggan pahami juga untuk ininya gitu, apa syarat-syarat garansinya. Oke, gitu. siap. Berarti itu ya, perlu dipahami juga oleh pelanggan Shop and Drive bahwa garansi ini nggak harus dibaca juga kartu garansinya, biar tahu, biar nanti kalau pas ngeklaim garansi jadi nggak perlu dijelasin lagi gitu ibaratnya gitu ya. Nah, jadi biar udah paham dulu, dibaca-baca, nanti bisa tonton juga video ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Cukup ya? Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.